Baiklah, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Siska Nataria dengan NIM B10212414151. Saya di sini ingin menjelaskan jawaban saya terkait ulangan akhir semester mata kuliah pengantar akuntansi dengan tipe soal C. Nah, di sini saya buka terlebih dahulu soalnya. Nah, di sini untuk soal bagian 1 itu ada soal teori dan kita diminta untuk memilih 2 soal. Saya memilih soal nomor 1 dan juga soal nomor 4. Soal nomor 1, ketika perusahaan memutuskan untuk menggunakan metode perpetual dalam pencatatan laporan keuangan akuntansinya, apakah perusahaan perlu untuk melakukan perhitungan di gudang lagi? Nah, jawaban saya adalah tidak. Karena metode pencatatan perpetual itu tuh sudah mengharuskan perusahaan untuk mencatat transaksi pembelian atau penjualan. Dan itu tuh terjadi terus-menerus setiap terjadi transaksi. Maka dari itu menyebabkan kita tidak perlu lagi untuk menghitung kondisi fisik pada saat akhir periode. Sebagai contoh, ketika kita melakukan transaksi pembelian, itu akan dicatat sebagai persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu menunjukkan stok kita yang ada di gudang. Dan juga ketika kita melakukan transaksi penjualan, itu kita catat sebagai harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan yang itu akan menunjukkan juga kondisi stok di gudang. Nah, nomor 4, setelah kita menyelesaikan pembuatan laporan kertas kerja, apakah kita perlu membuat laporan keuangan lagi? Bukankah pada kertas kerja sudah mencakup semua laporan keuangan? Jawaban saya, kita tetap perlu untuk membuat laporan keuangan. Karena itu memudahkan pihak eksternal untuk membaca kondisi keuangan kita saat ini. Sebagai contoh, ketika seorang investor ingin berinvestasi di perusahaan, tidak mungkin kita menyuruh investor tersebut untuk membaca worksheet yang masih tentu saja berantakan dan belum terlalu struktur. Maka dari itu kita perlu membuat laporan keuangan agar laporan tersebut lebih terstruktur dan kondisi keuangan kita lebih mudah untuk dibaca oleh pihak-pihak eksternal. Nah, selanjutnya itu ada bagian 2, itu adalah untuk membuat jurnal umum dan buku besar. Di sini terdapat transaksi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember, TB Wiguna menjual besi kepada TB Umar dengan termin 2/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp50. HPP barang yang dijual senilai Rp15. Maka pencatatan ini dilakukan dengan metode perpetual. Maka pencatatan yang harus kita tulis di jurnal umum adalah sebagai berikut dengan piutang dagang berada di debit karena ia melakukan transaksi dengan kredit ya, atau dengan cara berhutang. Dan di sini pada posisi kreditnya yaitu penjualan, karena pendapatan kita bertambah, penjualan termasuk dalam akun pendapatan, yaitu pendapatan bertambah berada di kredit, dan juga HPP-nya, harga pokok penjualan, berada di posisi debit senilai 15. Mengapa berada di debit? Karena HPP itu adalah beban yang harus kita keluarkan sebelum kita menjual barang itu. Kita harus membeli barang senilai Rp15 ini sebelum kita menjualnya dengan harga Rp50. Dan persediaan barang dagang yang berada di toko tentu saja berkurang, dan itu menyebabkan persediaan barang dagang berada di kredit senilai Rp15. Dan untuk tanggal 2 Desember itu membayar ongkos kirim penjualan tanggal 1 Desember senilai Rp2, dicatat menggunakan metode periodik. Di sini pencatatannya adalah sebagai berikut. Beban kirim penjualan. Kenapa beban? Karena kita harus mengorbankan itu untuk menjual barang tersebut pada tanggal 1 Desember. Maka beban kirim penjualan senilai Rp2 dan juga kas berkurang untuk membayar beban kirim senilai Rp2. Pada tanggal 3 Desember, TB Wiguna membeli 12 sak semen kepada TB Ardi dengan termin kredit 10/10 N/30 FOB Destination Point senilai Rp12, dicatat menggunakan metode periodik. Nah, karena dalam metode periodik, maka kita catat sebagai berikut, yaitu adalah pembelian berada di debit senilai Rp12, karena kita membeli tadi ya, dan stok gudang kita bertambah. Dan hutang dagang itu berada di kredit karena kita membeli secara kredit, berada di kredit berada di kredit senilai Rp12. Nah, pada tanggal 4 Desember meretur 2 sak semen kepada TB Ardi dikarenakan beku. Nah, karena meretur, maka di sini hutang dagang kita berkurang, berada di debit senilai 2. Mengapa senilai 2? Karena tadi kita membeli 12 sak semen dengan nilai Rp12.000. Rp12 itu merupakan harganya ya. Berarti harga 1 sak semen itu adalah Rp1 dan dia meretur 2 berarti Rp2.
dan persediaan barang dagang kita juga berkurang. Mengapa persediaan barang dagang kita berkurang? Karena tadi kita meretur stok barang yang harusnya berada di gudang kita, itu kita retur, sehingga itu menyebabkan persediaan barang dagang kita berkurang sejumlah Rp2. Dan tanggal 5 Desember itu melunasi pembelian semen pada tanggal 3 Desember menggunakan metode perpetual. Nah, kita melunasi pembelian semen tadi yang kita beli pada tanggal 3 Desember. Dan itu sebelum 10 hari, otomatis kita mendapatkan diskon sebesar 10%. Nah, karena tadi kita sudah meretur 2 sak semen itu, maka tersisa 10 sak semen. Nah, maka kita hitung diskonnya adalah dengan cara 10 dikali dengan 10%, maka hasilnya adalah 1. Maka di sini hutang dagang kita berkurang, yang tadinya 10 itu berkurang, hutang dagang kita berada di debit, kas kita berkurang juga karena kita membayar, tapi hanya bernilai Rp9. Dan tadi karena dicatat menggunakan metode perpetual, maka kita tulis diskon tersebut dengan cara persediaan barang dagang senilai Rp1. Dan pada tanggal 6 Desember itu menerima pelunasan dari TB Umar atas transaksinya pada tanggal 1 Desember. Nah, TB Umar melunasi hutangnya ya. Di sini otomatis kita menerima kas. Akan tetapi TB Umar tadi mendapatkan diskon sebesar 2% karena ia membayar kurang dari 10 hari. Maka kita hitung 2% dari 50 adalah senilai Rp1. Maka kas yang kita terima itu hanya Rp49 berada di debit, dan diskon penjualan kita itu berada di debit juga senilai Rp1, dan piutang dagang kita berkurang sebesar Rp50. Dan total dari semua transaksi-transaksi tersebut yaitu adalah Rp141 berada di debit dan Rp141 berada di kredit. Di sini kita lanjutkan ke buku besar. Nah, buku besar ini hanya mencakup akun kas ya. Nah, pada saya membuat dua metode, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Pada metode perpetual, transaksi yang mencakup akun kas itu hanya pada tanggal 5 Desember dan juga 6 Desember. Pada tanggal 5 Desember itu kas berada di kredit senilai Rp9, dan pada tanggal 6 Desember kas berada di debit senilai Rp49. Maka debit bertemu dengan kredit itu dikurang, 49 dikurangi 9, maka saldo berada di debit dengan total Rp40. Dan pada buku besar metode periodik itu kas hanya terdapat di tanggal 2 Desember, hanya satu saja ya, satu transaksi yang mencakup akun kas, yaitu di tanggal 2 Desember berada di kredit senilai Rp2. Nah, selanjutnya itu jurnal penyesuaian. Nah, di sini kita menggunakan dua metode, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Nah, di sini nomor 1, pembayaran gaji setiap bulannya, ini metode perpetual ya. Nomor 1, pembayaran gaji setiap bulannya adalah 26 tiap bulan Desember. Namun, toko ini terbuka pada tanggal 27 hingga 31. Gaji karyawannya adalah Rp2.000 per hari. Karyawan yang masuk terdiri dari 5 orang staf penjualan dan juga 5 orang staf administrasi. Maka di sini di jurnal penyesuaiannya kita tulis beban gaji penjualan, beban gaji administrasi, dan juga hutang gaji. Untuk totalnya kita hitung dengan cara tanggal 27 hingga tanggal 30 Desember itu adalah selisihnya adalah 5 hari. Dan per hari itu karyawan dibayar dengan gaji Rp2.000 per hari. Maka 5 tadi dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 10. Maka untuk satu orang karyawan itu perusahaan perlu mengeluarkan biaya sebesar Rp10.000 per hari untuk gaji karyawannya. Karena ada 5 orang staf penjualan, maka 5 dikali 10 hasilnya adalah 50. Maka beban gaji penjualan itu adalah Rp50 berada di kredit. Begitu juga dengan staf administrasi, ada 5 orang, maka dikalikan 5, dan sama juga itu Rp50 berada di debit. Dan hutang gaji itu adalah penambahan dari beban gaji staf penjualan dan juga beban gaji administrasi. 50 ditambah 50 hasilnya adalah 100. Dan nomor 2 itu adalah hutang dengan Bank BNI. Dengan bunga 30% per tahun selama 50 tahun. Pinjamannya cair pada tanggal 1 Mei. Cicilan pokok bunga dibayar selama setahun sekali. Cicilan jatuh tempo pada tanggal 1 Mei. Nah, pertama kita hitung bunganya dengan cara 30.000 tadi kita kalikan dengan 30%. Didapatkanlah hasilnya adalah 9 bunga per tahun ya. Nah, karena di sini dari bulan Mei, pinjaman itu dimulai dari bulan Mei dan kita mencatat dari bulan Desember, berarti belum 1 tahun.
Maka dari itu kita harus menghitung per bulannya. 9 tadi kita bagikan dengan 12, didapatkanlah hasilnya yaitu 0,75 per bulan. 0,75 per bulan tadi kita kalikan dengan jangka waktu atau selisih dari bulan Mei ke Desember, yaitu adalah 8 bulan. Maka 8 dikali dengan 0,75 didapatkanlah hasilnya adalah 6. Kita tuliskan beban bunga berada di debit 6 dan juga utang bunga berada di kredit 6. Dan nomor 3, peralatan kantor dibeli pada tanggal 1 September, estimasi pakai yaitu 6 bulan dengan nilai sisanya 0, metode garis lurus. Nah, pertama kita cari tahu dulu berapa biaya pembelian peralatan kantor ini. Peralatan kantor dibeli dengan harga Rp60. Nah, Rp60 ini kita bagi dengan nilai masa estimasi pakainya yaitu 6 tahun. Berarti 60 dibagi 6 hasilnya adalah 10. Maka di sini beban depresiasi peralatan kantor berada di debit itu adalah 10 dan akumulasi depresiasi peralatan kantor itu adalah 10 berada di kredit. Dan untuk nomor 4, bayar asuransi kebakaran untuk 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, kita cari di neraca saldo sebelum penyesuaian mana yang termasuk asuransi dibayar di muka. Nah, ini ada asuransi dibayar di muka berada di debit dengan nilai saldo Rp50. Nah, Rp50 ini kita bagikan dengan selisih jangka waktunya, yaitu adalah dari tahun 2019 hingga 2023, itu adalah 5 tahun. Maka 50 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 10. Maka di sini kita tuliskan beban asuransinya adalah Rp10 berada di debit dan asuransi dibayar di mukanya adalah Rp10 berada di kredit. Untuk nomor 5, itu adalah perhitungan fisik perlengkapan pada tanggal 31 Desember dengan saldo akhir sebesar Rp25. Nah, maka kita cari perlengkapan di neraca saldo sebelum penyesuaian. Di sini perlengkapan toko adalah Rp40. Rp40 kita kurangi dengan Rp25. Maka di sini beban yang terpakai adalah Rp15. Di sini kita tuliskan beban perlengkapan toko berada di debit adalah Rp15 dan perlengkapan toko tadi itu adalah Rp15. Dan untuk nomor 6, itu ada peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari 2019. Estimasi masa pakainya itu 5 tahun dengan nilai sisa Rp40 dan dihitung menggunakan metode garis lurus. Nah, kita harus mencari nilai awal dibelinya. Itu peralatan toko. Kita cari di neraca saldo sebelum penyesuaian. Peralatan toko itu adalah 140. Nah, 140 tadi kita kurangi dengan nilai sisanya. Nilai sisanya adalah 40. Maka 140 kita kurangi 40 itu adalah 100 dan kita bagi dengan estimasi masa pakainya itu 5 tahun. 100 dibagi dengan 5 hasilnya adalah 20. Maka kita tulis beban depresiasi peralatan toko itu adalah 20 dan akumulasi depresiasi peralatan toko itu adalah 20. Yang selanjutnya itu nomor 7. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember baru diterima pada awal Januari 2020. Total tagihan itu Rp8 dan akan dialokasikan untuk toko 50%, kantor 50%. Maka dari itu cukup kita bagi 2. Karena 50 dan 50 dibagi 2 sama-sama rata ya, setengah. Dan 8 kita bagikan dengan 2 yaitu adalah 4%. Adalah Rp4. 8 dikali dengan 50% itu adalah Rp4. Di sini kita tuliskan beban listrik, air, telepon toko itu Rp4, beban listrik, air, telepon kantor itu Rp4, dan beban yang masih harus dibayar adalah Rp8. Dan yang terakhir itu adalah perhitungan fisik gudang. Persediaan akhir tanggal 31 Desember itu adalah Rp180. Nah, kita lihat di sini itu persediaan akhir. Perhitungan fisik gudang. Maka kita cari di neraca saldo sebelum penyesuaian, yaitu adalah persediaan barang dagang yang saldonya adalah 230 ya. Nah, kita kurangi dengan persediaan akhirnya yaitu 180. Maka yang terpakai itu adalah Rp50. Maka di sini kita tulis harga pokok penjualannya adalah Rp50, harga pokok penjualan atau beban pokok penjualannya adalah Rp50 dan persediaan barang dagingnya berkurang sebesar Rp50. Kita totalkan antara debit dan kredit, kita samakan. Debit ditotalkan semua hasilnya adalah 219 dan kredit juga ditotalkan semua hasilnya adalah 219. Nah, kita lanjut ke metode periodik.
Metode periodik ini dari nomor 1 hingga nomor 7 itu sama ya seperti metode perpetual, yang berbeda hanya terdapat pada tanggal 8 Desember. Di sini kita harus mencari dulu HPP dari harga pokok penjualan barang-barang tersebut atau beban pokok penjualannya, yaitu dengan cara saldo awal kita tambahkan dengan pembelian yang dikurangi dengan retur dan juga diskon pembelian. Caranya adalah dengan cara contoh kita mempunyai saldo awal di sini di soal itu given 100. Nah, dan pembelian kita di sini di neraca saldo sebelum penyesuaian itu pembelian ya, pembelian itu adalah 745. Nah, 745 ini kita kurangi dengan retur potongan pembelian. Senilai 25 ditambah dengan diskon pembelian yaitu 5. Maka dapat kita simpulkan yaitu 75 dikurang 25 ditambah 5 itu 30. Maka 745 dikurangi 30. Tersisa 715. Nah, 715 tadi sebelum kita tambahkan dengan saldo awal itu harus kita tambahkan dulu dengan beban kirim pembelian yang bernilai Rp15, maka dapatkanlah hasil dari penjumlahannya adalah Rp730 baru ditambah dengan saldo awal tadi yang Rp100 tadi. Didapatkanlah hasilnya adalah Rp830 dan itu adalah persediaan yang tersedia untuk dijual. Persediaan yang tersedia untuk dijual ini akan kita kurangi dengan saldo akhir persediaan ini yaitu sebesar Rp180. Maka didapatkanlah hasilnya adalah Rp650. Dan di sini kita tinggal masukkan persediaan barang dagang akhir itu adalah 180, retur dan potongan pembelian tadi itu adalah 25, diskon pembelian itu 5, didapatkan dari neraca saldo sebelum penyesuaian ya. Dan di sini ada pembelian itu berada di kredit sebesar Rp745, beban kirim pembelian tadi itu ada Rp15 dan total persediaan barang dagang awal tadi yang berada di soal given itu adalah Rp100. Setelah ditotalkan yang debit itu ada saldo akhirnya adalah Rp1.029 dan kreditnya juga Rp1.029. Nah, setelah kita selesai mengerjakan jurnal penyesuaian, kita akan lanjut ke kertas kerja atau worksheet. Di sini kita menggunakan dua metode juga, yaitu metode perpetual dan juga metode periodik. Di sini ada worksheet. Yang pertama kita buat metode perpetualnya dulu. Kita kelompokkan akun-akun berdasarkan benuanya, yaitu ada benua aset, hutang, modal, pendapatan dan juga beban. Nah, di sini kita kelompokkan yang masuk ke dalam akun harta adalah kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, dan juga akumulasi depresiasi peralatan kantor. Sedangkan yang masuk ke dalam akun hutang itu adalah utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, dan juga utang bunga. Dan yang masuk ke dalam benua modal itu adalah modal saham, saldo laba, dan juga dividen. Sedangkan untuk benua pendapatan itu ada penjualan, retur dan potongan penjualan, serta diskon penjualan. Dan yang terakhir itu beban. Yang masuk ke dalam benua beban itu adalah harga pokok penjualan, beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi peralatan toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik air telepon, beban iklan, penjualan, gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik air kantor, beban bunga, dan beban administrasi lain-lain. Maka di sini kita kelompokkan, kita masukkan neraca saldo sebelum penyesuaian tadi yang berada di soal, itu bentuknya given ya, dan kita sesuaikan dengan penyesuaian yang telah kita buat tadi. Yaitu ada di sini persediaan barang dagang yang awalnya berada di debit 230, setelah penyesuaian berada di kredit 50, maka di neraca saldo sesudah penyesuaian itu tersisa saldo di debit 180. Begitu pula di asuransi dibayar di muka yang pada awalnya itu berada di debit 50, setelah disesuaikan di kredit 10, tersisa berada di debit 40.
dan juga perlengkapan toko yang saldo awalnya itu 40 setelah disesuaikan menjadi menjadi Rp25 berada di posisi debit. Dan akumulasi depresiasi kantor peralatan toko juga seperti itu. Itu saldo awalnya adalah Rp20 berada di kredit. Setelah disesuaikan dengan Rp20 berada di kredit, maka hasil di neraca saldo sesudah penyesuaian adalah Rp40 berada di kredit. Dan akumulasi depresiasi peralatan kantor yang awalnya itu Rp15 berada di kredit, setelah disesuaikan dengan Rp10 berada di kredit, setelah penyesuaian itu adalah Rp25 berada di kredit. Dan untuk utang dagang yang awalnya 20 di kredit, setelah tidak ada penyesuaian ya, jadi tidak berubah saldonya ya. Yang kita cari itu yang hanya ada penyesuaian. Nah, ini contohnya hutang gaji yang awalnya kosong, setelah disesuaikan terdapat saldo Rp100 berada di kredit. Maka di sini di neraca saldo disesuaikan ditulis pula Rp100 berada di kredit. Begitu juga dengan beban yang masih harus dibayar, yaitu bernilai 8, maka kredit juga Rp8. 6 di kredit, maka di neraca saldo disesuaikan juga 6 di kredit. Hanya itu ya yang setelah disesuaikan, kita sesuaikan semuanya. Setelah itu kita kelompokkan mana yang masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca dan mana yang masuk ke laporan laba rugi. Akun-akun berupa aset hutang modal itu masuk ke dalam laporan neraca dan akun-akun berupa pendapatan dan juga beban itu masuk ke laporan laba rugi. Kita pindahkan saldo-saldo yang berada di neraca saldo disesuaikan ini, kita pindahkan ke laporan posisi keuangan. Maka didapatkanlah saldo-saldo di neraca sebagai berikut, yaitu kas di BNI senilai 250, piutang dagang 450, persediaan barang dagang itu 180, asuransi dibayar di muka 40, perlengkapan toko 25, peralatan toko itu 140, dan juga akumulasi depresiasi peralatan toko itu 40, peralatan kantor 60, akumulasi depresiasi peralatan kantor 25, utang dagang 20, utang gaji 100, beban yang masih harus dibayar 8, utang bank itu ada 30, utang bunga 6, modal saham itu ada 25, dan saldo laba itu ada 120 berada di kredit, dan juga ada dividen berada di debit senilai Rp40. Begitu juga dengan saldo pendapatan dan juga beban, kita masukkan saldo-saldo yang di neraca saldo disesuaikan tadi, kita pindahkan ke laporan laba rugi. Nah, di sini kita tuliskan itu ada penjualan berada di posisi kredit dengan nilai 1.960, dan sisanya itu ada retur potongan penjualan senilai 30, diskon penjualan senilai 25, harga pokok penjualan senilai 650, beban gaji penjualan itu ada 180, beban sewa 20, beban depresiasi peralatan kantor itu ada 20, beban perlengkapan toko 15, dan beban kirim penjualan juga ada 10, beban listrik, air, peralatan telepon toko itu ada 19, dan ini beban iklan itu ada 15, beban penjualan lain-lain itu ada 40, beban gaji administrasi ada 80, beban depresiasi peralatan kantor 10, beban asuransi 10, beban listrik telepon air kantor 14, beban bunga 6, dan beban administrasi lain-lain itu Rp5. Nah, setelah itu kita totalkan debit dari laporan posisi keuangan itu ada 1.185, dan kredit dari laporan posisi keuangan itu adalah 374 dengan selisih
di kredit senilai 811. Begitu pula dengan laporan laba rugi, debit di laporan laba rugi senilai Rp1.149 dan kredit di laporan laba rugi berupa Rp1.960 dengan selisih 811 berada di posisi debit. Nah, selisihnya sama, itu adalah 811 dan itu adalah laba bersihnya. Begitu pula dengan metode periodik. Sama ya, kita masukkan akun-akun sesuai dengan benuanya dan kita pindahkan ke laporan posisi keuangan, laporan laba rugi. Setelah itu baru kita jumlahkan debit kredit pada laporan laba rugi dan juga debit kredit pada laporan posisi keuangan. Maka didapatkanlah totalnya dan selisihnya adalah 811. Maka ini adalah laba bersihnya. Kita lanjutkan ke laporan keuangan. Di sini ada 3. Yang pertama ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini ada mencakup pendapatan dan juga beban. Di sini pendapatan itu dapat berupa penjualan, retur potongan penjualan, dan diskon penjualan. Di sini kita ambil dari worksheet ya. Penjualan berada di debit senilai 1.960. Retur potongan penjualan senilai 30 berada di kredit. Diskon penjualan berada di kredit juga sebesar 25. Dan 1.960 ini kita kurangi dengan 55. Maka tersisalah saldonya adalah penjualan bersihnya Rp1.905. Dan dengan harga pokok penjualan berada di kredit itu ada 650. Maka 1.905 tadi kita kurangi dengan 650. Maka laba kotornya itu adalah Rp1.255. Dan dengan beban penjualan yang berupa beban gaji penjualan, beban sewa, beban depresiasi toko, beban perlengkapan toko, beban kirim penjualan, beban listrik, air, telepon toko, beban iklan, dan beban penjualan lain-lain. Kita jumlahkan 180 ditambah 20 tambah 20 ditambah dengan 15 tambah 10 tambah 19 tambah 15 tambah dengan 40, itu totalnya adalah 319. Itu adalah total beban penjualan yang kemudian akan kita tambahkan dengan total beban administrasi yang berupa beban gaji administrasi, beban depresiasi peralatan kantor, beban asuransi, beban listrik, air, telepon kantor, itu beban bunga, dan beban administrasi lain-lain dengan total beban 125. 319 tadi kita tambahkan dengan 125, didapatkanlah total beban usahanya adalah 444. Nah, laba kotor tadi 1.255 kita kurangi dengan total beban usaha 444. Maka didapatkanlah laba bersihnya itu adalah 811, sama seperti di worksheet tadi ya. Dan yang kedua itu ada laporan perubahan modal. Kita tuliskan itu saldo awal modal. Modal saham itu Rp25. Kita dapatkan dari laporan neraca saldo sebelum disesuaikan ya, atau dari soal given. Nah, dan juga saldo laba itu senilai 120. Sama kita dapatkan juga dari neraca saldo sebelum disesuaikan. Dapat juga dilihat dari worksheet. Kita totalkan 25 ditambah dengan 120, maka total modalnya adalah 145. Dan laba bersih tadi itu adalah 811 dan dikurangi dengan dividen. Dividen berada di kredit dengan nilai Rp40. Maka 145 ditambah dengan 811 dan dikurangi dengan 40. Totalnya adalah Rp916. Nah, di sini kita lanjut lagi ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu adalah aset sama dengan hutang plus modal. Di sini aset berupa aset lancar dan juga aset tetap. Aset lancar itu berupa kas nilai Rp250, piutang dagang Rp450, persediaan barang dagang Rp180, asuransi dibayar di muka Rp40, dan perlengkapan toko sebesar Rp25. Semuanya kita jumlahkan dan didapatkanlah total harta lancarnya itu adalah Rp945. Sedangkan untuk harta tetap itu adalah peralatan toko dengan nilai Rp140 dikurangi dengan akumulasi depresiasi peralatan toko itu adalah Rp40, tersisa 100 ditambah dengan peralatan toko Rp60 itu jadinya 160 ya, dan dikurangi dengan depresiasi peralatan kantor sebesar Rp25. Didapatkanlah hasilnya adalah Rp130.
rupiah. Dan kita tambahkan total harta lancar ditambah dengan total harta tetap, yaitu Rp945, kita tambahkan dengan 135, hasilnya adalah Rp1.080. Begitu pula dengan hutang. Di sini ada hutang lancar dan juga hutang tetap, dan juga hutang jangka panjang. Hutang lancar itu mencakup hutang dagang sebesar Rp20, hutang gaji Rp100, beban yang masih harus dibayar Rp8, hutang bunga bagian lancar itu ada Rp6, dan juga hutang bank itu ada Rp4. Dan total hutang jangka panjangnya itu juga ada hutang bank Rp26. Total hutang lancar tadi itu adalah Rp138 ditambah dengan hutang jangka panjangnya tadi Rp26, didapatkanlah total hutangnya itu adalah Rp164. Nah, total hutang tadi Rp164 kemudian akan kita tambahkan dengan modal. Nah, modal di sini mencakup modal saham dan juga modal laba. Dan juga saldo laba. Modal saham tadi itu dapat kita ambil dari worksheet atau dari neraca saldo sebelum penyesuaian senilai Rp25, dan juga saldo laba tadi. Saldo laba tadi kita ambil dari laporan perubahan modal, itu ada Rp891. Nah, ini dan kita tambahin 25 tadi ditambah dengan Rp891. Hasil total modalnya adalah Rp916, sama ya dengan total modal tadi Rp916. Nah, Rp916 ini kita jumlahkan dengan total utang, yaitu Rp164. Maka didapatkanlah total hutang dan modal sebesar Rp1.080. Dan keduanya itu adalah sama ya, atau balance, aset sama dengan hutang plus modal. Nah, sekian penjelasan dari saya, dan sekian adalah pembahasan dari jawaban UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.